Ya pemirsa, sejumlah suhu panas ini melanda di wilayah Indonesia. Di Jakarta, pemirsa BMKG ini memprediksi suhu panas. Diketahui ini pemirsa informasinya bahkan juga akan bertahan hingga awal November dan sementara pemirsa di Surabaya dan juga Jawa Timur, suhu panas ini akan mencapai 36 hingga 37 derajat Celcius. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat suhu di Jakarta mencapai 35 derajat Celcius dan diprediksi akan bertahan hingga awal November. BMKG menjelaskan penyebab utama suhu panas ini adalah posisi semu matahari yang berada tepat di atas Pulau Jawa. Fenomena ini merupakan gejala alamiah yang terjadi setiap tahun saat peralihan musim kemarau menuju hujan. Meski begitu, udara panas saat ini terasa lebih menyengat akibat berkurangnya tutupan awan, rendahnya kelembapan udara, serta peningkatan polusi di perkotaan. Suhu panas dari terik matahari membuat warga Surabaya merasakan gerah yang luar biasa. Suhu panas ini akibat fenomena kulminasi atau matahari tepat berada di atas kepala. Panas matahari juga membuat suhu udara juga sangat kering, sehingga banyak warga yang menderita dehidrasi. Di Surabaya, puncak kulminasi utama telah terjadi pada 12 Oktober lalu. BMKG mencatat suhu udara mencapai 36 hingga 37 derajat Celcius. Namun suhu yang dirasakan masyarakat bisa lebih tinggi dari itu. BMKG mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari serta menjaga asupan cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama periode cuaca panas ekstrim ini. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, dan untuk mengetahui apa penyebab cuaca panas ekstrim beberapa hari terakhir ini, kita tanyakan langsung kepada Bapak Sunardi selaku Senior Forecast BMKG. Selamat siang Pak Sunardi. Selamat siang. Ya Pak, tadi saya sama Rehana udah bilang juga nih ya, air-air ini terasa panas sekali di Jakarta, haredang kalau kata Rehana. Lalu Pak, ini apa sih penyebab utama dari suhu udara yang terasa lebih panas dari biasanya Pak? Iya, jadi memang di bulan Oktober ini posisi semu matahari berada di wilayah ekuator bagian selatan ya. Jadi memang pas di wilayah Indonesia. Jadi beberapa tempat seperti wilayah Jawa, kemudian Bali, NTB, dan NTT, kemudian di wilayah Papua dan sebagian wilayah Kalimantan Barat terasa memang sedikit lebih panas gitu ya. Jadi memang dengan adanya gerak semu matahari yang pas berada di wilayah Indonesia, jadi sinar mataharinya langsung terasa di masyarakat. Jadi memang menjadi merasa lebih panas daripada biasanya seperti itu. Baik, memang ini juga kalau kita lihat ya rasanya ini sedikit lebih panas ya Jasmine ya dibandingkan Betul. mungkin dengan hari-hari berikutnya. Tapi Hmm. Pak, ini apakah kondisi panas ini yang terjadi masih dalam kategori normal secara klimatologis kah Pak? Iya, dari observasi yang kita dapat memang masih kategori normal ya. Jadi saat ini yang tercatat suhu udara maksimum jadi terjadi di wilayah Jawa Tengah ini sekitar 38,2 derajat Celcius, kemudian di sekitaran Jawa Barat di wilayah Majalengka 37,6 derajat Celcius, kemudian di wilayah Jayapura juga bisa mencapai 38 derajat Celcius. Jadi ini kalau kita lihat secara historis klimatologinya masih cukup normal. Kemudian juga memang kondisinya itu adalah cerah berawan, dominasinya lebih cenderung ke cerah. Jadi memang dengan kondisi cuaca yang cerah, kemudian posisi semu matahari yang ada di wilayah Indonesia bagian selatan, sehingga dirasakan jadi lebih panas gitu ya dibanding biasa-biasanya gitu. Ya baik, tadi selain beberapa daerah di Pulau Jawa yang Pak Sunardi sebutkan mengalami suhu panas begitu, lalu wilayah-wilayah mana lagi Pak di Indonesia yang juga mengalami kenaikan suhu? Iya, eee, kalau kita lihat di wilayah Jabodetabek sendiri, itu rentangnya antara 33 sampai 35, eee, jadi lebih eee, rendah dibanding yang tadi saya sebutkan, di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, seperti wilayah di Majalengka, kemudian di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah, kemudian di wilayah Surabaya yang mencapai 37 hingga 38,
Kemudian juga tercatat juga di wilayah Kalimantan Barat, sekitar 37, kemudian juga di wilayah Jayapura, ini sekitar 38. Kemudian juga tercatat juga di wilayah, Kupang, itu juga, berkisar antara 37 sampai 30 derajat Celcius. Jadi memang bervariasi ya, tergantung kondisi, geografis ya. Kemudian juga, kalau kita lihat dari segi cuacanya, lebih dominan, cerah. Jadi memang di wilayah Jawa, Bali, NTB, dan NTT, kemudian di wilayah Papua. Jadi memang, bisa menambahkan rasa, sensasi udara yang cukup panas begitu. Kemudian wilayah Jakarta sendiri kalau kita lihat, di siang hari juga, dengan wilayah perkotaannya juga bisa mengakumulasi panas ya. Jadi memang terasa lebih, terik dan suhunya lebih panas gitu untuk wilayah perkotaan khususnya. Artinya ini cuaca akan lebih dominan ke arah cerah begitu ya Pak, terutama di beberapa daerah juga 37 hingga 30 derajat Celcius. Tapi Pak, ini artinya apakah mungkin musim hujan akan mundur akibat suhu yang tinggi ini Pak? Kalau berdasarkan, klimatologi memang, bervariasi ya. Beberapa tempat wilayah Indonesia seperti wilayah Sumatera, ini sudah memasuki musim hujan, kemudian juga beberapa tempat di wilayah Kalimantan, seperti Kalimantan Tengah, Selatan, kemudian Timur, sebagian, tempat sudah memasuki musim hujan. Kemudian di wilayah Sulawesi bagian tengah, utara, Maluku Utara juga, di wilayah Papua Barat juga, sedang memasuki musim hujan. Jadi memang bervariasi ya. Kemudian di wilayah yang saya sebutkan tadi yang suhunya masih tinggi, itu masih belum memasuki musim hujan, dengan artian masih di peralihan musim. Eee, Fenomena ini, kita lihat kemungkinan akan, berlangsung hingga di akhir Oktober dengan bergeraknya, eee, posisi semu matahari menuju ke wilayah Australia. Jadi di akhir Oktober sudah mulai hujannya bertambah, kemudian di awal November akan kembali meningkat, untuk, potensi hujannya di wilayah yang terjadi, suhu yang, cukup panas begitu. Ya Pak Sunardi, dengan cuaca ekstrim yang melanda tanah air di bulan Oktober ini, apakah artinya ke depannya tren perubahan musim ini juga akan terus terjadi Pak di tahun-tahun berikutnya? Iya, di tahun-tahun sebelumnya, sudah pernah terjadi. Jadi memang, pada saat gerak semu matahari, kemudian kondisi yang, cenderung lebih, cerah, itu akan terjadi suhu, panas ya. Untuk saat ini, untuk kedepannya pantauan dari kami memang, masih dalam track-nya ya. Jadi kondisi ENSO-nya masih, menunjukkan netral, kemudian kondisi, IOD itu adalah, kondisi atmosfer di sekitaran wilayah Sumatera, menuju bulan Desember akan menjadi netral. Jadi memang untuk, unsur cuacanya yang akan datang kemungkinan, kita masih keadaan, netral ya. Belum ada yang fenomena yang menunjukkan akan kecenderungan kering atau menjadi lebih basah begitu. Oke, Pak, ini mungkin langkah-langkah antisipasi apa Pak yang perlu juga untuk disarankan kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat Indonesia Pak? Ya, khususnya untuk masyarakat ya, di periode, pertengahan Oktober hingga akhir Oktober nanti, khususnya di wilayah Jawa, Bali, NTB, dan NTT, kemudian di Kalimantan Barat, kemudian di sebagian wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, maupun di wilayah Jayapura, dan wilayah Papua. Ini, perlu diwaspadai apabila masyarakat beraktivitas di luar ya, selalu melindungi diri dari, sinar matahari, kemudian menggunakan tabir surya, kemudian sering, untuk, minum air ya, untuk terhindar dari dehidrasi. Kemudian juga, dengan kondisi seperti ini, tidak tertutup kemungkinan di wilayah Jawa Barat bagian selatan, kemudian Jawa Tengah, umumnya di siang hari, terik, kemudian di sore dan malam hari masih ada potensi hujan, walaupun potensi hujannya tidak terlalu tinggi, jadi potensi hujannya hanya ringan, kemudian dan, durasinya cukup singkat. Jadi ini memang perlu diwaspadai, dengan fluktuatif, cuaca seperti ini untuk selalu, memberikan asupan tubuhnya vitamin dan makanan yang sehat supaya terhindar dari penyakit. Begitu mungkin Mbak dari, BMKG untuk masyarakat. Baik, itu imbauan dari BMKG ya untuk minum banyak agar tidak dehidrasi dan juga menggunakan tabir surya. Terima kasih Betul. Pak Sunardi selaku senior forecast dari BMKG. Terima kasih banyak informasinya Terima Pak. kasih Mbak Rehan, Mbak Jen.